Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuwalfi Sumaibat. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Biau. Dan sekarang saya duduk di kelas 11 IPA 2. Baiklah, untuk teman-teman dan ibu guru saya, dalam video ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang pelajaran sejarah Indonesia dengan materi tantangan awal kemerdekaan yang meliputi kondisi awal kemerdekaan Indonesia, kedatangan Sekutu dan Belanda, serta merdeka atau mati. Jadi, ketiga poin ini saya akan menjelaskannya dalam video ini. Ya, jadi langsung saja teman-teman. Kita akan membahas tentang poin yang pertama, yaitu kondisi awal Indonesia merdeka. Nah, kita bisa lihat secara politis bahwa pada saat kondisi awal merdeka, Indonesia itu masih belum begitu mapan. Kegugupan, kerusakan, dan berbagai macam insiden masih banyak terjadi di Indonesia. Nah, hal ini disebabkan karena Indonesia masih banyak yang tidak menerima kalau mereka itu merdeka. Masih banyak kekuatan-kekuatan asing yang tidak rela kalau Indonesia itu merdeka. Nah, salah satu contohnya kita bisa lihat bahwa rakyat Indonesia itu masih harus berhadapan atau masih harus bentrok dengan sisa-sisa kekuatan Jepang. Padahal Jepang sudah menyerah kepada Indonesia karena dikalahkan oleh Sekutu. Nah, Jepang juga beralasan bahwa mereka diminta oleh Sekutu untuk terus menjaga Indonesia dalam keadaan status quo. Nah, di samping menghadapi tentara Jepang atau menghadapi kekuatan-kekuatan Jepang, Indonesia juga harus berhadapan dengan tentara Inggris yang mengatasnamakan Sekutu dan juga Belanda atau NICA, Netherlands Indies Civil Administration, yang telah berhasil masuk ke Indonesia dengan membawa atau dengan membonceng Sekutu. Nah, teman-teman, kita lanjut ke poin yang kedua, yaitu kedatangan Belanda dan Sekutu. Tentunya teman-teman sudah tahu bahwa bagaimana Jepang menyerah kepada Sekutu. Penyerahan Jepang kepada Sekutu tanpa syarat terjadi pada tanggal 14 Agustus 1945 yang membuat analogi bahwa Sekutu memiliki hak atau berhak atas kekuasaan Jepang di berbagai wilayah, termasuk wilayah-wilayah yang menjadi kekuasaan atau telah dijajah oleh negara-negara yang masuk dalam Sekutu. Nah, dalam hal ini Belanda juga termasuk kelompok dari Sekutu. Bagi Sekutu dan Belanda, Indonesia adalah vacuum of power atau kekosongan pemerintahan. Oleh karena itu, logika Belanda adalah mereka ingin menguasai kembali Indonesia seperti sebelum Jepang menguasai Indonesia. Dengan kata lain, Jepang ingin menjajah kembali Indonesia. Nah, bagi Sekutu, setelah selesai Perang Dunia Kedua, maka wilayah-wilayah atau negara-negara yang bekas dari jajahan Jepang merupakan tanggung jawab Sekutu. Nah, tanggung jawab Sekutu terhadap Jepang yaitu perlucutan senjata dari tentara Jepang, memulangkan tentara Jepang, dan menormalisasikan kondisi Jepang atau kondisi bekas jajahan Jepang. Baiklah teman-teman, kita masuk ke poin yang terakhir, yaitu merdeka atau mati. Nah, teman-teman mungkin sudah tahu dari poin yang kedua tadi, yaitu kedatangan Jepang dan kedatangan Sekutu dan Belanda ke Indonesia yang ingin menguasai kembali Indonesia. Nah, di sini di poin yang ketiga muncul berbagai reaksi dari masyarakat Indonesia karena kedatangan Sekutu, apalagi dengan memboncengnya Belanda atau Sekutu membawa Belanda ke Indonesia yang ingin menguasai kembali Indonesia, teman-teman. Nah, di sini muncul berbagai perlawanan dan pertentangan dari masyarakat Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi video ini.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.